Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kurang keras saya dengar suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, selamat datang di Gereja Yayasakarta. Hari ini kita sama-sama akan belajar berkenaan dengan makna salib. Khotbah hari ini saya kasih judul Paskah, Passover. Bukan Easter ya, Passover. Dan subtemanya adalah The Cross That Changed Everything. The cross that changed everything. Artinya salib yang mengubahkan semuanya gitu ya. Nah, kenapa saya ingin tergerak untuk bawa tema ini Bapak Ibu di tempat ini? Karena yang saya lihat di Kristen zaman sekarang kita semua gitu ya. Kita itu sering kali lupa tentang makna salib gitu. Kita ngerti bahwa salib itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, that's it gitu. Enggak, mungkin ada beberapa dari kita yang tidak terlalu memahami itu sehingga itu tidak memberikan dampak yang begitu signifikan buat hidup kita. Oleh karena itu saya izin di ibadah kali ini, di sermon kali ini saya ingin membawakan tentang salib itu kita bedah lebih dalam makna-maknanya itu apa gitu. Sehingga goal dari penyampaian firman di hari ini adalah ketika Bapak Ibu mengerti tentang salib dan maknanya, Bapak Ibu itu bisa penuh dengan rasa syukur, bisa hidup lebih berapi-api karena cross itu, salib itu mengubah semuanya. Ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, kenapa harus salib? Kenapa kok pengorbanan Yesus itu harus disalib gitu? Kenapa Tuhan gak pakai cara lain? Kenapa sih kok harus salib? Pertama adalah, salib adalah satu-satunya jalan untuk manusia itu dibenarkan. Kita mungkin bisa buka ayatnya di Roma 3 ayat 23 sampai 25. Tim multimedia izin boleh untuk menampilkan ayatnya. Ya. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Saya baca dulu untuk ayat 23 sampai 24 ya Bapak Ibu ya. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu memang harus terjadi. Karena itu merupakan satu-satunya cara supaya kita itu bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Tuhan Yesus memang harus mati. Dan ini merupakan rencana Bapa di surga. Dan kenapa sih kok harus salib? Kita balik lagi ke slide-nya. Ya. Karena itu merupakan rencana agung Bapa Yahweh untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya bisa dianugerahkan, bukan diusahakan. Ini konsep yang penting ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita tuh mengerti makna salib, tapi kita tetap berusaha untuk mengusahakan keselamatan kita. Supaya kita tetap bisa selamat, kita tetap berusaha untuk perform gitu. Padahal salib keselamatan kita tuh udah dikasih secara cuma-cuma sama Yesus. Di ayat tadi, Yesus adalah kurban pendamaian gitu. Kita kalau diibaratkan ya Bapak Ibu ya, sebaik-baiknya kita tuh seperti pribadi yang kotor dari seluruh dari kepala sampai ujung kaki itu semua kotor gitu. Bapak Ibu kan biasanya kalau mau membersihkan kan pasti pakai tangan kan biasanya kan. Nah, bayangkan posisi di mana semua badan Bapak Ibu tuh kotor termasuk di tangannya. Dengan cara apa Bapak Ibu bisa membersihkan? That's us, itulah kita. Gitu. Gak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk kita itu bisa bersih, untuk kita itu bisa kudus buat Tuhan. Tapi hanya oleh karena salib. Jadi yang dilihat sama Bapa di surga itu siapa? Tuhan Yesus yang hidup di dalam masing-masing kita. Ketika kita percaya sama Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain berusaha untuk mencapai keselamatan dengan cara mereka.
Karena Tuhan mereka tidak memberikan janji apapun untuk keselamatan. Paling maksimal hanya semoga kan. Gitu. That's how human works. Mereka tuh nggak tahu tentang yang di atas itu, cara mainnya, cara kerjanya seperti apa itu mereka nggak tahu. Oleh karena itu mereka cuma menebak-nebak gitu. Dengan berbuat baik ini maka saya akan selamat. No, keselamatan itu dianugerahkan. Gitu. That's why, karena itu dianugerahkan, itu adalah kasih karunia. Bayangkan posisi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerima sesuatu yang besar dari seseorang, dan Bapak Ibu akan menjadi sangat kaya dengan pemberian itu, bahkan tidak akan pernah habis pemberian itu. Respon kita seperti apa? Apakah kita akan hidup biasa-biasa saja? Apakah kita nggak akan berusaha untuk kita itu memasyurkan nama orang yang telah membantu kita? Saya yakin kalau saya punya utang 100M gitu ya. Terus ada orang yang melunasin buat saya 100M itu, saya tidak ada apa-apa lagi yang perlu saya bayar. Saya pasti sampai saya mati, saya pasti akan mengingat jasa orang itu. Benar nggak Bapak Ibu? That's Jesus. Sekali untuk selamanya. Dan yang paling penting lagi adalah kenapa sih harus salib? Karena supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk memegahkan diri. Ini yang kita sering salah kaprah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita udah selamat, kita merasa kita bisa ngejudge orang lain. Kok saya ini udah selamat nih, saya udah suci, saya udah kudus. Dan sekarang saya berhak untuk bisa bilang, oh hidupmu belum baik, hidupmu masih banyak salahnya. Kalau Bapak Ibu mengenal kasih karunia, yang Bapak Ibu lakukan bukan ngejudge orang itu. Tapi Bapak Ibu berdoa untuk orang itu, Bapak Ibu bilang, Tuhan Yesus tolong ubahkan orang itu. Bapak Ibu membantu dia untuk bisa mengalami seperti yang Bapak Ibu sudah pahami gitu. That's why cross change everything in our life gitu. Jadi jangan bilang kita tuh mengerti tentang salib kalau hidup kita tuh masih sering ngejudge orang, ini kamu jelek, kamu gendut, dan lain-lain sebagainya. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah melakukan itu Bapak Ibu. Salib itu ada supaya kita belajar makna penundukan diri, kita belajar untuk tidak memegahkan diri dengan apa yang kita punya keselamatan ini. Lain seperti kepercayaan yang lain, ketika mereka udah suci, mereka akan memuja orang yang sudah suci itu. Mereka menganggap, oh dia lebih rohani dari saya. Dia lebih suci dari saya bisa meniru dia supaya saya bisa mencapai keselamatan seperti yang dibilang sama orang itu. That's not how Christian work. Saya, Pak Petrus, Kak Eva, dan semua yang di sini, kedudukan kita tuh sama di hadapan Tuhan. Baik kita rajin berdoa, kita rajin baca firman atau tidak, keselamatan kita tetap sama. Yang menentukan apa? Pemahaman kita tentang firman itu akan jauh lebih mengerti dan kita bisa mengaplikasikannya. Sukses rate kita tuh ibaratnya akan meningkat jauh lebih tinggi ketika kita tuh rajin membaca firman Tuhan, tapi tidak berpengaruh ke keselamatan lagi. Jadi don't try to perform untuk mendapatkan keselamatan. Try to be impactful ke orang dengan belajar tentang gimana Tuhan Yesus bekerja. Nah, ini salib dan perspektif tentang kekristenan ya Bapak Ibu. Saya ingin membahas ada dua pandangan ya Bapak Ibu. Perspektif yang salah tentang kekristenan dan salib adalah, Pastor, I love the teaching of Christianity because when I follow them, my life gets better. Pastor, saya suka ajaran Kristen karena ketika saya mengikutinya, saya menjadi lebih baik. Menurut Bapak Ibu ini salah atau benar? Tanpa melihat yang saya put dulu di situ ya, menurut Bapak Ibu ini salah atau benar? Siapa yang bilang salah di tempat ini? Siapa yang bilang benar di tempat ini? Ada Pak Yanto. Yang lainnya kemana? Ini. Benar ya Bu Yusmina ya? Benar ya Pak Yanto ya? Ternyata itu salah loh. Apa makna dari Kristen yang Tuhan Yesus ingin ajarkan? Pandangan benar tentang kekristenan dan salib adalah, saya percaya Yesus dan karya salibnya karena saya tahu saya butuh juru selamat untuk hidup saya. Tidak ada usaha dan perbuatan baik saya yang mampu menyelamatkan saya. Kalau pandangan yang nomor satu,
Berarti Bapak Ibu masih di zona performing. Bapak Ibu ingin jadi lebih baik, padahal Bapak Ibu udah baik. Apa bedanya kita sama kepercayaan lain kalau kita masih mengejar yang nomor 1? What's the difference? That's why ketika kita selalu terstuck di pandangan yang nomor 1, kita nggak akan bisa jadi terang dunia gitu. Karena kita nggak ngerti tentang makna salib itu seperti apa gitu. Harusnya pandangan kita adalah yang kedua, kita tahu kita udah dibenarkan. Saya tahu saya ikut Kristen karena saya memang butuh juru selamat, bukan buat saya menjadi lebih baik. Selamat adalah akar, ya. Ibarat kalau tanaman itu adalah akar. Menjadi baik adalah buah. Kalau nggak ada akarnya, bagaimana buahnya bisa tumbuh? That's why religion is doomed to fail. Karena mereka cuma fokus pada buahnya. Mereka nggak ngerti tentang makna keselamatan dan tidak ada yang berani menjamin keselamatan itu. Karena seperti yang saya bilang di pertama tadi, tidak ada yang tahu bagaimana Tuhan bekerja. Semua hanya semoga dan lain-lain sebagainya. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Jadi kita harus ada change of mindset gitu. Jangan berusaha untuk to be better di Christianity. Kita harus benar-benar mengerti makna salib, kenapa kita tuh butuh Yesus Bapak Ibu. Nah, saya ingin membawa tentang ada Paskah ini, kita tuh bisa ibaratkan itu, kita ada 2 perumpamaan yang saya ingin bahas di sini. Pertama adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin Bapak Ibu udah pernah sering mendengar ya tentang perumpamaan anak yang hilang. Intinya ini adalah anak bungsu yang meminta harta warisan kepada ayahnya, lalu dia pergi ke negeri orang dan dia habis semua hartanya, terus dia kembali pada bapaknya. Dan dia kembali mendapatkan semua kejayaan itu. Tapi untuk Paskah, saya ingin membawa itu dari sisi bapaknya. Kita nggak fokus lagi sama anaknya ya. Kita fokus sama bapaknya. Bagaimana sih respon bapaknya? Kita coba baca di Lukas 15 ayat 19 sampai 23. Multimedia boleh tolong ditampilkan. Ya, cerita yang panjang itu kita udah tahu lah ya. Kita langsung fokus pada ayat intinya yang berhubungan sama khotbah ini. Lukas 15 ayat 19. Ini kita. Put anak ini sebagai kita, taruh anak ini sebagai kita. Kita kan sering merasa ini, aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu. Itu yang selalu sering kita lakukan kan di kehidupan sehari-hari. Kita merasa nggak layak. Kita nggak ngerti status kita sebagai anak, kita tuh selalu menganggap diri kita tuh adalah hamba gitu. Kalau mindset kita adalah mindset hamba, apakah kita berani untuk menghampiri Tuhan yang adalah Tuhan kita tanpa seizin Tuhan? No. Lalu kita coba lihat di ayat 20. Ini respon Bapa di surga. Bangkitlah dia dan datang kepada ayahnya. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan. Ia berlari lalu memeluk dan menciumnya. Bapak Ibu coba perhatikan. Ketika ia masih jauh, ketika kita masih jauh ya Bapak Ibu. Bapak di surga itu udah melihat kita, nunggu loh dari kejauhan. Dia lihat mana ya anakku ya, aku nunggu dia untuk kembali pulang gitu. Ketika Bapak di surga udah melihat kita kembali ke dia, apa sih yang Bapak di surga lakukan? Apakah dia berdiam menunggu kita untuk sampai kepadanya? Apakah dia nunggu anaknya untuk sampai kepadanya? Enggak. Yang dia lakukan adalah apa? Berlari gitu. Jadi usahanya dari siapa? Usahanya adalah dari orang tuanya. Kita sama kan pasti, kita sama anak pun juga begitu. Masa sih Bapak di surga yang Bapak Ibu bilang itu adalah Bapak dari segala Bapak, ketika lihat anaknya setidaknya tidak melakukan seperti yang kita sebagai orang tua itu lakukan gitu. Gimana Bapak Ibu semua bisa merasa biasa
dengan Bapa di surga, dengan Bapa Yahweh, dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ketika semua kisah di Alkitab itu sudah menunjukkan bahkan dari perumpamaannya saja bahwa Bapa di surga itu adalah Bapa yang berinisiatif. Kita coba kembali ke slide-nya. Ya. Oke. Ya. Boleh next di multimedia. Ya. Nah, kita manusia sering merasa tidak layak gitu. Tapi hebatnya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang menunggu kita merasa layak dulu. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinisiatif. That's why kenapa harus ada usaha dari kedua belah pihak gitu loh. Kita sebagai anak, tugas kita hanya menerima yang baik. Bagaimana sih kita mau memberikan sama Bapa di surga, emang kita bisa kasih apa? Yang kita kasih sama seperti orang tua ke anak ke orang tuanya, dia cuma kasih nurut, percaya sama orang tuanya. Seharusnya Kristen itu mudah kan Bapak Ibu. Kenapa kita complicate, kenapa kita membuat semuanya itu menjadi rumit dengan kita berusaha untuk menyenangkan Bapa. Padahal Bapa itu tidak perlu disenangkan gitu. Bapa cuma perlu kita ngerti kapan kita pulang, kapan kita harus pulang. Dan Dia sudah menunggu kita dan Dia yang berinisiatif untuk mengejar kita. Dan Tuhan tidak menunggu kita untuk melakukan karyanya. Tuhan punya kedaulatan untuk bergerak sesuai dengan kehendaknya. That's why respon kita sebagai anak adalah kita terima, Bapak Ibu, kita terima inisiatif dari Bapak kita terima dan kita change mindset kita. Bahwa kita itu bukan pihak yang seharusnya berusaha. Ya Bapak Ibu ya. Next, ini yang bukan perumpamaan lagi tapi ini kisah tentang Tuhan Yesus. Kita pasti tahu di kisah Tuhan Yesus ada kisah tentang dua orang yang disalib bersama dengan Yesus. Kita tahu yang satunya malah menghujat Tuhan, dibilang dia harus membuktikan bahwa dia itu Tuhan, tunjukkan pada saya bahwa kalau kamu Tuhan kamu bisa turun dari salib itu. That's how kita biasanya perform kan. Kita nuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu buat kita. Buat menunjukkan bahwa dia Tuhan. Dan itu juga yang dilakukan banyak artis-artis yang sudah pindah keyakinan dari Kristen. Mereka menunggu mana buahnya buat saya mana. Saya gak merasakan ada sesuatu impactful di hidup saya. Kalau saya ikut penghasilan saya mungkin makin rendah. Koneksi saya terbatas. Itu yang biasanya kita lakukan kan. Tapi coba lihat respon orang yang satunya. Coba kita buka Lukas 23 ayat 41. Ini adalah respon orang yang ada di sebelah kanannya. Kita memang layak dihukum. Sebab kita menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Tetapi orang ini, Tuhan Yesus, tidak melakukan kesalahan apapun. Ini adalah respon orang yang sudah mengalami perubahan pola pikir. Harusnya kita itu ngerti gitu, bahwa kita itu adalah orang berdosa yang seharusnya kita pantas untuk dihukum. Gak pantas Yesus ada di situ, tapi seharusnya kita gitu. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti sampai kita ngerti kayak gitu aja? Enggak kan? Coba kita lihat ayat nextnya. Di ayat 42 sampai 43. Lalu, balik lagi, ia berkata kepadanya, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Sampai sini dia tetap merasa dia itu gak layak gitu. Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dia merasa gak layak. Dia cuma minta, tolong diingat itu. Tolong saya itu diingat Tuhan ketika kamu udah datang sebagai raja. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti di sini? Enggak. Coba kita lihat ayat 43-nya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Sama dengan kisah Bapa yang anak bungsu yang pergi ke negeri orang itu tadi kan. Di sini Tuhan loh yang langsung berdaulat bilang, kamu hari ini akan bersama aku di Firdaus. Dia nggak nunggu orang ini berubah. Apakah Bapak Ibu kira orang ini masih sempat buat berubah dari kesannya? Apakah dia sempat untuk tobat? Nggak sempat kan, udah disalib, udah kelihatan salahnya. Wajar dong dia berespon seperti itu. Tapi Tuhan Yesus cuma butuh apa? Kita percaya gitu loh, bahwa dia itu Tuhan. Dia langsung kasih saat itu juga. That's why grace is never about performance, it's about trusting God. Ini yang benar-benar harus kita itu paham Bapak Ibu. Supaya ketika Bapak Ibu ditanya, apa sih kelebihan agama Kristen dibandingkan kepercayaan yang lain? We have God that take lead of our life. Kita punya Tuhan yang berinisiatif. Kita cuma apa? Menerima. Kita nggak perlu memberi apapun lagi sama Tuhan. Penyembahan, Bapak Ibu datang gereja, itu hanyalah respon. Bukan Bapak Ibu berusaha untuk memberi. Ibaratkan Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang. Bapak Ibu udah dikasih yang terbaik, sudah dibayar utangnya lunas, dan Bapak Ibu meresponi dengan mengingat pengorbanan itu setiap hari. Salah satunya adalah dengan datang ke gereja, percaya firman Tuhan. That's how we should respond to God's goodness. Dan karena tema bulan ini adalah tentang divine exchange, saya ingin membawa Bapak Ibu tentang sebuah perumpamaan tentang pengadilan ya Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu semua ada di pengadilan, karena memang kita pantas untuk dihukum, kita ada di suatu pengadilan. Dan hakimnya adalah Tuhan Yesus. Kalau pengadilan yang ada di dunia, yang cerita yang terjadi adalah gimana? Kita dituntut, kita didakwa, dan kita akan dimasukkan ke penjara minimal ya. Tapi di case kita ini bukan penjara Bapak Ibu yang menunggu. Yang menunggu kita adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Enggak ada lagi pengampunan buat kita. Kita manusia yang seharusnya diadili menurut hukum Taurat. Dan Yesus di posisi hakim. Tetapi apakah ceritanya berhenti di situ? Tidak, Bapak Ibu. Yang Yesus lakukan sebagai hakim, coba Bapak Ibu bayangin ya, apakah ada hakim yang bilang seperti ini? Mulai hari ini, kamu dibebaskan dari semua kesalahanmu. Hakimnya langsung kasih gitu. Kalau presiden, maksimal presiden kasih gerasi paling cuma pengurangan hukuman. Bukan meniadakan hukuman kan Bapak Ibu gerasi itu. Tapi ini hakimnya sendiri yang bilang, kamu dibebaskan seluruhnya. Enggak ada lagi penghubungan buat kita. Mungkin kekristenan kebanyakan hanya merespon sampai level ini aja. Oke, kita dibebaskan dari hukuman and that's it. Selesai semuanya. Berarti kita bisa hidup dengan bebas, kita bisa hidup seenak kita karena kita udah dibebaskan. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu di posisi terdakwa itu dan dibebaskan, tapi hakimnya bilang gini, karena kamu sudah dibebaskan, tapi hukum yang ada ini loh, ketetapan Tuhan bahwa upah dari dosa adalah maut, adalah mati, tetap harus dijalankan. Jadi saya hakim yang akan mengambil posisi Bapak dan Ibu. Apakah ada hakim yang bilang seperti ini di dunia? Ada enggak kira-kira? Enggak kan? Cuma dianugerahkan selesai, ya udah. Gitu, pengurangan hukuman gitu. Tapi ini membebaskan semuanya. Tapi dia bilang divine exchange. Aku menggantikan dirimu. Kenapa? Karena kalau ketetapan itu tidak dijalankan, kita sudah diampuni, udah tidak ada apa-apa lagi. Keadilan Tuhan di mana? Berarti Tuhan akan
menyangkal ketetapannya yang pertama, bahwa upah dari dosa adalah maut. That's why, supaya ketetapan Tuhan itu tetap terjadi, dan firman Tuhan adalah kekal dan amin, baik yang dari awal sampai yang akhir. Itu yang harus terjadi, harus ada seseorang yang menggantikan posisi kita. Dan Yesus mengikuti kehendak Bapaknya loh. Sebenarnya Yesus mau nggak kalau secara manusia? Enggak. Sama seperti kita nggak mau sebenarnya. Coba bayangin di posisi Yesus, mau nggak? Nggak mau. Oleh karena itu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani bilang, kalau bisa cawan ini dilalukan daripada saya. Gitu. Ada nggak cara lain? Gitu. Enggak, ketetapan Bapa ya. Kalau terjadi dengan cara lain, ya ketetapan Tuhan nggak akan dipenuhi. Yang dari awal itu bahwa upah adalah dosa adalah maut. Tapi bukan berhenti sampai situ aja, Bapak Ibu. Udah hakimnya itu menggantikan kita. Dia apa yang dia lakukan nextnya? Identitas kita itu diubah. Gitu. Kalau secara perumpamaan tentang pengadilan tadi, bukan cuma dosamu itu diampuni, semua kesalahan dibebaskan. Tapi ibaratkan hakimnya bilang gini ke Bapak Ibu, karena kamu telah dibebaskan dan saya akan gantikan kamu. Mulai hari ini saya kasih ya kamu kunci rumah saya. Saya kasih kamu kunci rumah saya. Kamu boleh makan semua makanan yang ada di rumahku. Keluargaku, keluarga Yesus akan menjadi keluargamu. Dan semua yang aku miliki akan menjadi milikmu. Ada nggak hakim yang kayak gini di dunia? Kira-kira manusia bisa nggak melakukan ini, Bapak Ibu? Yang salah kita, yang menderita harus Yesus karena kehendak Bapaknya. Udah gitu kita masih dikasih lagi. Apakah Bapak Ibu akan tetap biasa-biasa dengar ini? Harusnya respon Bapak Ibu adalah ngerti gitu ketika lihat salib itu. That's us that should be there. But divine exchange really happen there. Dan kita masih bisa hidup sampai hari ini. Respon kita jadi harus bersyukur Bapak Ibu. Oleh karena itu, apapun kejadian yang dialamin sama Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita 100%. Kenapa cuma karena segelintir yang kita rasa gak nyaman di hidup kita, sedangkan Yesus sudah ngalamin itu, benar-benar ngalamin. Sampai dibilang mukanya udah gak kelihatan sebagai manusia lagi. Kenapa? Cuma gara-gara kita terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita itu mundur, kita tuh bilang capek. Kenapa kita tuh ngeluh? Ngeluh gak apa-apa Bapak Ibu, cuma hati dan pikiran kita gak pernah boleh berubah. Karena bayangin Tuhan Yesus sudah melakukan buat kita gitu. Mindsetnya tuh harus di situ Bapak Ibu. Coba buka Roma 3 ayat 24. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma ya Bapak Ibu ya. Enggak ada kamu harus bayar ini, kamu harus bayar itu, enggak ada Bapak Ibu. Jadi jangan pernah percaya sama firman Tuhan yang bilang kalau untuk mendapatkan keselamatan kita harus menjadi baik, kita harus layak, kita tidak boleh gini gitu, tidak ada Bapak Ibu. Ini adalah kabar baiknya. The good news yang Bapak Ibu harus bilang ke semua teman-teman Bapak Ibu yang belum percaya Yesus adalah kita tuh dibenarkan oleh anugerah gitu. Apa yang menyebabkan Kristen itu luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang menganugerahkan, karena Dia memang berdaulat. Apakah bisa orang yang gak punya semuanya menganugerahkan hal seperti ini? Gak bisa. Oleh karena itu yang lain hanya bisa bilang semoga karena usaha kita dan lain-lainnya. Kita bisa kembali ke slide. Ya, jadi apa poin-poin yang bisa kita dapat? Dosa menciptakan hutang yang tidak mungkin kita bayar.
Dan Yesus datang bukan untuk membantu kita membayarnya, tetapi salib ada untuk membayar sepenuhnya bagi kita. Ingat, membayar sepenuhnya, bukan membantu kita membayar. Jadi seharusnya nggak ada part usaha kita lagi di sini, nggak ada kalau untuk keselamatan. Inilah Kristen. Dan Paskah adalah momen di mana keadilan, justice, belas kasihan, keadilannya buat kita ya, belas kasihannya oleh Yesus dan kasih karunia juga oleh Yesus terrefleksikan atau termanifestasikan dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Harus ada keadilan yang mana kita harus mati, tapi karena ada kasih dan belas kasihan di situ, mercy and grace, we can live, kita bisa hidup sampai hari ini, Bapak Ibu. How can we not be thankful for something like this? Dan keselamatan saya tidak bergantung pada apa yang saya lakukan, tetapi pada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tetelestai, everything has been finished. Jangan berusaha untuk nambahin firman Tuhan lagi deh Bapak Ibu dengan usaha kita. Good news-nya udah jelas. We know what to do based on the scripture. Kita tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa kok kita masih berusaha menyimpang dari ajaran itu? Dan oleh karena kita udah diselamatkan, kita tidak punya hak lagi untuk memegahkan diri. Dan kita tidak punya hak lagi untuk menghakimi orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah mati kan kita. Kita sama bersalahnya dengan semua orang yang ada di dunia ini. Tapi bedanya, kita sudah diampuni. Dan karena sudah kebangkitan itu sudah terjadi, kebangkitan ini adalah bukti ilahi, konfirmasi ilahi, divine receipt. Jadi Paskah itu adalah Jumat Paskah itu adalah payment, pembayaran. Yesus yang membayar ganti kita. Tapi kalau cuma berhenti di Paskah Yesus mati, sama kayak Bapak Ibu makan di restoran kan, Bapak Ibu nggak akan dibilang sudah membayar kalau nggak ada bukti struknya. Sama di sini, untuk sesuatu yang sudah ditetapkan dan sudah ada seseorang yang menjalannya harus ada tanda konfirmasi ilahi bahwa ini tuh benar-benar yang dikenan sama Bapa di surga. Dikenannya sama Bapa di surga dengan apa? Menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit. This is the way. This is my plan in your life. My son must die for you. But I will not make my word in vain. Aku akan tidak menjadikan kata-kataku ini sia-sia. Aku akan menunjukkan kedaulatanku. Dia bangkitkan Tuhan Yesus. Mungkin kita nggak usah buka ayatnya ya. Tapi divine receipt ini menandakan adalah penghakiman kita itu sudah selesai dan kita itu dibenarkan 100%. Jika kebangkitan itu tidak terjadi, kita tetap nggak punya jaminan. Cuma ada yang membayar tapi tidak ada bukti. Jadi kalau ditanya, mana yang membuktikan bahwa kita selamat? Ayat ini. Dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri ya ayatnya ya. Nah, dan salib itu menghapus sifat adamik. Dan kebangkitan memberi kita dengan sifat yang baru. Tuhan Yesus adalah yang sulung yang mengalami ini. Kita yang bisa tua, kita yang bisa sakit, kita yang memang nature-nya adalah berdosa dan jahat. Ketika kita percaya Yesus dan kebangkitannya, semua itu akan ditanggalkan. Dan kebangkitan memberi kita sifat yang baru. Sifat yang baru ini apa? Sifat dari surga. Sifat dari surga ini apa? Bahwa kita tuh anak, kita tuh dikenan Tuhan. Kita ini orang yang berhak atas semua berkat Tuhan, tanpa kita merasa sebagai hamba. Dan kebangkitan Yesus juga menandakan pertempuran abadi melawan roh
legalisme. Roh legalisme ini apa Bapak dan Ibu? Roh legalisme ini adalah roh yang selalu mengintimidasi kita dengan mengatakan, I must perform to be saved. Semua karena usahaku. Aku harus jadi baik supaya dikenan oleh Bapa di surga. Aku harus menjadi lebih baik lah intinya, dengan segala cara, dengan segala metode. Dan kebangkitan Yesus itu menyebabkan kita juga memberikan implikasi bahwa kita itu bukan lagi penonton atas karya keselamatan ini. Tapi kita juga adalah peserta dari peristiwa ini. Kita akan sama dibangkitkan seperti Yesus ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Yesus adalah yang sulung, yang mengalami dulu sebagai petunjuk untuk kita bahwa kita akan sama seperti Dia. Ketika kita termeteraikan oleh namanya, kita percaya sama Tuhan, we will experience what Jesus experience. Karena kita sama-sama manusia seperti Yesus, Bapa di surga membangkitkan Yesus, demikian juga kita akan dibangkitkan. Kalau Bapak Ibu masih percaya karena usaha, Bapak Ibu gak berhak untuk percaya semua ini. Gak berhak. Karena Bapak Ibu masih jadi raja atas kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Gak perlu karya keselamatan berarti kita. That's most of religion and even Christian teach us to perform, to be better. Ya, terus bagaimana Bapak Ibu harus merespon gift Paskah? Sorry saya izin, waktunya saya tahu udah habis, tapi ini tinggal terakhir. Merespon gift Paskah seperti apa? Pertama adalah hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan bukan berarti cuma saya menyesal, I am sorry. Bukan itu makna pertobatan. Mungkin Bapak Ibu hanya mengerti makna pertobatan adalah I am sorry, saya menyesal dan saya berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Tapi makna pertobatan di sini adalah perubahan mindset, metanoia. Seperti yang kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang join di Bible Study. Ketika Bapak Ibu percaya, yang terjadi adalah perubahan pola pikir. Metanoia. Ini harus terjadi dalam Bapak Ibu semuanya. Metanoia atas apa? Bahwa keselamatan ini bukan karena usaha saya lagi, tapi karena Tuhan Yesus. Dan apa goal dari metanoia ini? Yaitu kita semakin berkurang, yang mana usaha kita tidak ada, semakin berkurang, dan Yesus semakin bertambah. Jadi hidup kita mencerminkan Yesus, karena Yesus yang semakin bertambah. Kita kembalikan semua kreditnya sama Yesus. Gak ada yang salah dengan Bapak Ibu diberkati. Tapi pola pikir ketika kita diberkati, jangan sampai Bapak Ibu menyimpang pola pikirnya ketika diberkati bahwa itu adalah karena usaha Bapak Ibu. Enggak. Itu cuma buah Bapak Ibu. Akarnya adalah karena Tuhan Yesus sudah semakin bertambah dalam kehidupan kita. Dan respon yang kedua adalah, kalau Bapak Ibu menerima karya keselamatan, terimalah. Jangan nolak dengan bilang, enggak Tuhan, saya enggak perlu. Saya masih bisa dengan usaha saya. Apakah itu respon dari ketika Bapak Ibu menerima hadiah, misal ketika ulang tahun? Enggak kan. Bapak Ibu terima, mengucapkan terima kasih, dan menggunakan barang pemberian itu. Nah, untuk kita menerima dan menghidupi gift ini, karya keselamatan ini, apa yang harus terjadi? Kita harus mati bagi diri sendiri, dan kita harus hidup bagi Kristus. Balik lagi metanoia, seperti yang poin tadi. Mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Dan apa respon ketika kita mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Kristus? Surrendered life, hidup yang berserah. Let it be done according to His will. His will is good for us. Tapi prosesnya belum tentu enak buat kita. Jadi ketika termasuk saya cukup lama mengalami ini, sekitar 2-3 tahun ini, saya terus mengalami, saya ditinggalkan, saya disalahpahami, saya udah berusaha yang terbaik tapi tidak menghasilkan apapun, tidak ada yang berkembang dalam kehidupan saya.
Kalau Bapak Ibu tidak punya surrendered life, Bapak Ibu akan goyah sama apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena memang untuk menjadi Kristen, belum tentu Bapak Ibu akan sukses di dunia loh. Belum tentu. It's according to His will. But His will is good for us. Buat yang single-single juga, masih single sampai hari ini, itu karena kehendak Tuhan. Jangan mengutuki dirimu, kamu kurang, kamu tidak layak. No, it's according to His will. Surrendered life ya teman-teman. Jadi pertanyaan refleksi untuk menutup khotbah hari ini adalah, jika keselamatan saya bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, apakah saya benar-benar sudah berhenti mengandalkan diri saya sendiri, dan apakah saya sudah berbalik kepadanya? Kuncinya di berhenti mengandalkan diri sendiri, karena seperti yang kita semua pelajari tadi, it's never about our performance. It's about Him, it's about Jesus. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. It's according to His will. Jadi tidak ada dasar buat kita memegahkan diri ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Semua karena Yesus, hidup kita hanya karena Yesus. That's why we should be thankful and love Him so much. Worthy is the Lamb seated on the throne, crown you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus Christ, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Dia adalah kesayangan Bapa di surga, tapi Dia yang harus mati ganti kita. Respon kita cukup seperti lagu ini, worthy is the Lamb. Muliakan Dia, agungkan namanya, masyurkan namanya, sebarkan kabar baik ini. It's never about us, it's all about Him. Saya undang Pastor Petrus untuk bisa maju. Saya udah selesai untuk firman hari ini. Semua diberkati, amin. Wah, sudah muncul dosen kedua. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu langit dan bumi Yesus ciptakan buat manusia.
kurang lagi, Yesus datang ke dunia buat manusia. Masih kurang, Yesus mati, disalib, dikubur buat manusia. Masih kurang lagi, Yesus bangkit untuk kita. Masih kurang lagi, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Orang berkata, Yesusmu miskin. Yesus itu tidak miskin. Tidak. Kalau waktunya bayar pajak, dia bayar pajak kok. Kalau Yesus miskin itu gak mungkin ada bendaharanya. Seandainya Hanjaya hidup di zaman Yesus, pasti dia bendahara. Ada bendaharanya. Yesus tahu ada yang korupsi keuangannya. Apa yang ingin Yesus inginkan ada semuanya. Tapi Yesus tidak datang untuk mencari uang. Yesus datang untuk mencari saudara dan saya. Artinya dia rela miskin. Dia mau mengambil kemiskinan kita supaya kekayaannya dilimpahkan kepada kita. Sudah waktunya melalui firman Tuhan ini kita merespon. Bukan tentang aku lagi, tapi ini tentang Tuhan. Pekerjaanku tentang Tuhan, pernikahanku tentang Tuhan, hidupku tentang Tuhan. Mari bangkit, berdiri jemaat Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkan. Mari angkat tanganmu ya. Bukan sebagai itulah dia. Dia bukan sebagai hakim untukmu, tapi sebagai penyelamat yang berkorban. Kamu katakan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari ingat pengorbanannya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, begitu besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Baik yang ada di Zoom, baik yang ada di TikTok, mari sama-sama katakan.
kepada Yesus. Fokuslah kepada kasih-Nya. Sudah waktunya kita hidup di dalam kasih-Nya, bukan di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang hilang daripadamu, Tuhan mampu kembalikan. Sebab berkat Tuhan itu tidak dapat diambil. Apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Fokuslah akan kasih Yesus. Hiduplah akan kasih Yesus. Karena hidupmu sangat berharga di mata Yesus. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, ingat kasih-Nya. Kasih Yesus, kasih-Mu Yesus. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Come on church, lebih dahsyat lagi. Kasih Yesus, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita bagi Yesus. Katakan, kasih-Mu bebaskanku. Sama-sama. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih kasih Yesus, kasih kasih Yesus, kasih kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. sama-sama katakan. Bagiku. Serahkan, haleluya. Yang percaya dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa diberkati tanpa batas dengan iman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami yang kedua kali. Kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, pengumuman tambahan. Ya, jangan lupa mempersiapkan untuk acara besar sinode bulan Agustus, Bapak Ibu, di Malang. Itu sekalian pemilihan ketua sinode dan acara terbesar di
IHS 5 tahun sekali, itu dilakukan di Malang. Siapkan ongkosnya masing-masing Bapak Ibu. Dan ada informasi penting, kemarin kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, charity. Wah, kalau kemarin ada tadi diumumkan Charity S Malang sudah kalah dengan kita itu. Amin, lebih baik Bapak Ibu support Charity S Jakarta. Wah, yang masak ini loh dari Tegal ya. Ibu Indah, boleh dulu bangkit berdiri Ibu Indah. Tegal, jam 2:30, jam 2 ya. Pagi subuh berangkat sampai di sini, kita sudah standby. Untung ada Ibu Yanti, kalau enggak jalan. Ya Bapak Ibu, dengan keringat, dengan semuanya diberikan untuk melayani karena sesuai dengan khotbah, biar kita berkurang, kasih Yesus bertambah-tambah. Amin. Jadi memang luar biasa buat taburan Bapak Ibu sehingga kita sudah bisa beli AC yang baru itu baru itu. AC baru, rasakan dinginnya? Menggigil katanya. Kemarin panas dan sudah beli mic baru ini yang di Laura. Baru itu sama tadi yang dia pegang mic baru dan itu sudah ditata semuanya. Bapak Ibu, kenapa saya beritahukan bahwa kita ini apa yang sudah Bapak Ibu berikan lewat persembahan, lewat perpuluhan, yang penting taat semuanya itu sudah cukup. Kita tidak meminta, jemaat Tuhan kita mau beli AC, tabur dong, tidaklah. Karena Bapak Ibu juga punya pergumulan. Jadi kita tunjukkan supaya Bapak Ibu tahu bahwa perpuluhan persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk kembali kepada jemaat dengan fasilitas AC, jemaat nyaman, mic, semuanya nyaman dan banyak lagi pelayan-pelayan yang lain juga, semua taburan Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus. Oke, demikian pengumuman tambahan. Terus semangat bersama Tuhan karena di dalam Tuhan Yesus hidup kita hidup dalam damai sejahtera dan terlebih masa depan bahagia dan sukses. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Semuanya S Jakarta katakan Yesus. Sorakan Yesus. Woo! Kau bebaskanku, oh, ku kan bakti. Kerajaan dari kehendakmu, kerajaanmu datang. Angkat kedua tanganmu. Dia Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Tadi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk APS Losan Jaya yang sudah sharing firman, semua terberkati, haleluya. Amin. Kita akan akhiri dah kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, studimu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Sukacita surga mengalir atas engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menempati gedung gereja yang baru, permanen, gedung gereja IHS Jakarta. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas semua keinginanmu dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dan berkembang untuk memuliakan nama Yesus. Terima kasih. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.